Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kudus Arif Menanda dengan NIM akhir 47. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem laut, eh, ekosistem laut. Oke, langsung aja pengertian ekosistem laut. Yang harus kita ketahui apa sih itu tuh ekosistem laut? Jadi ekosistem laut merupakan ekosistem koloni spesies makhluk hidup di lingkungan laut yang berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan fisik dan dengan organisme lain. Plankton, ikan, hewan laut, terumbu karang, dan tumbuhan laut merupakan komponen yang saling berhubungan dengan ekosistem laut. Suhu, salinitas, kedalaman air, dan arus laut merupakan beberapa elemen abiotik yang mempengaruhi ekosistem laut. Jadi ekosistem laut itu merupakan biota-biota yang ada di laut itu seperti ikan, cumi, terus terumbu-terumbu karang, dan lain-lain. Lanjut ke komponen ekosistem laut. Komponen ekosistem laut dibagi menjadi dua, yaitu kategori biotik, makhluk hidup, dan abiotik, lingkungan fisik. Plankton, ikan, mamalia laut, moluska, terumbu karang, dan tumbuhan laut, termasuk lamun dan alga merupakan contoh komponen biotik yang terdapat di laut. Spesies-spesies ini berinteraksi dalam rantai dan jaring makanan yang rumit. Di sini ada jenis-jenis ekosistem laut. Nah, jenis-jenis ada empat, yaitu ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, ekosistem padang lamun, ekosistem mangrove. Ekosistem laut diklasifikasikan ke dalam kategori berbeda berdasarkan sifat fisik dan biologis perairannya. Ekosistem pesisir seperti hutan, bakau, dan muara menyediakan habitat bagi berbagai spesies sekaligus melindungi pantai dari erosi. Jadi kalau misalkan ada pohon kelapa di pinggir-pinggir pantai itu, terus kayak pohon mangrove, jadi itu tuh untuk menjaga keseimbangan keseimbangan pantai dan erosi-erosinya. Langsung sini ada rantai makanan dalam ekosistem laut. Jadi apa sih ekosistem laut tuh memiliki rantai makanan dari rendah sampai ke tinggi sampai ke puncaknya itu rantai makanan di habitat laut merupakan aliran energi yang terjadi saat spesies mengonsumsi dan dimakan. Rantai makanan ini dimulai dari produsen seperti fitoplankton dan alga yang menghasilkan energi melalui fotosintesis. Energi tersebut kemudian ditransfer ke konsumen tingkat pertama seperti zooplankton dan ikan herbivora yang memakan produsen. Jadi di sini tuh produsennya tuh dari fitoplankton dan alga, habis itu bertingkat lagi ke zooplankton dan ikan herbivora. Hmm, Terus habis itu kita bertingkat lagi ke ikan pemakan ikan-ikan yang kecil itu yang memakan herbivora. Yang eh, bernotabene tuh herbivora, terus tingkatan lagi nyampe ke puncak kayak seperti hiu dan lain-lain. Di sini ada manfaat ekosistem laut. Jadi ekosistem laut itu memiliki manfaat. Habitat laut memberikan banyak manfaat yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan alam. Lautan adalah sumber utama oksigen dan fitoplankton bertanggung jawab memproduksi sebagai dan besar ekosistem di atmosfer melalui fotosintesis. Jadi manfaat ekosistem laut ini buat uh, konsumsi untuk makhluk hidup seperti manusia, terus keseimbangan alam juga. Jadi tanpa laut tuh eh, bumi ini tuh kayak bakal kekurangan ini apa namanya kekurangan makanan lah gitu, ya gitulah ibaratnya. Jadi terus di sini ada ekosistem apa ada ancamannya juga pada ekosistem laut. Ekosistem laut memang menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu keseimbangan dan keberlanjutan baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun pengaruh alam. Salah satu bahaya yang paling serius adalah pencemaran laut yang dihasilkan oleh sampah plastik, tumpahan minyak, dan bahan kimia berbahaya yang mencemari lautan. Selain itu, penangkapan ikan yang berlebihan akan mengganggu populasi ikan dan merusak rantai makanan. Jadi ancaman laut terhadap ekosistem laut tuh kayak limbah kimia yang masuk ke dalam lingkungan laut, terus
eh, tumpahan minyak juga yang masuk ke dalam laut, terus sampah, dan penangkapan ikan yang tidak dilegalkan seperti boman, terus penangkapan yang merusak terumbu-terumbu karang gitu. Nah, di sini juga ada upaya pelestarian ekosistem laut. Upaya pelindungannya yaitu ekosistem laut sangat penting untuk menjamin keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut. Salah satu langkah utamanya adalah mengurangi populasi laut dengan batasi penggunaan plastik sekali pakai gitu yang udah saya omongin tadi, terus meningkatkan pengelolaan limbah industri. Ya, dimana itu tuh kayak lebih apa sih, jangan terlalu dekat dengan lingkungan laut lah kalau misalkan ingin melakukan suatu pengolahan limbah industri. Terus pencegahan tumpahan minyak, jadi itu tuh harus kita tuh harus ada tempat untuk menampung bekas-bekas tumpahan minyak itu, jangan langsung dibuang ke limbah, jangan dibuang ke lautan, karena di lautan tuh ada biota-biota atau abiota di dalam laut itu. Oke, di sini kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ekosistem laut berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menyediakan sumber daya bagi kehidupan di bumi. Dengan beragam komponen biotik dan abiotik, ekosistem ini meningkatkan keanekaragaman hayati, sekaligus menciptakan ekosistem, mengendalikan iklim, dan menyediakan makanan dan pendapatan bagi manusia. Manusia ekosistem Namun, ekosistem laut menghadapi sejumlah kekhawatiran termasuk populasi, perubahan iklim, dan kepanikan berlebihan. Jadi kita tuh harus bisa menjaga bagaimanapun caranya untuk bisa menjaga ekosistem laut tersebut jangan sampai dicemari. Terus kita juga kan tahu misalnya kita cari makanan utamanya kan ada di lautan itu, seperti ikan, udang, cumi, dan lain-lain yang ada di laut itu. Ya mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.